Oke cuy, balik lagi sama gua Gani ya. Ini gua rada was-was karena harganya udah naik banget teman-teman ya. Was-wasnya bukan sama PC-nya, tapi sama komentar-komentar netizen mendang-mending teman-teman ya. Oke, ini rakitan Ryzen 5 8500G. Biasanya kita rakit kayak gini, dulu tuh pangkas banget tuh 7,5, 7 sampai 7,5. Terus kalau mau rada upgradable 8,5 sampai 9 juta. Desember kemarin, akhir Desember kita rakit spek kayak gini 12,5 sampai 13 juta. 1 Februari gua diskusi spek ini, kalian bisa tonton di deskripsi ya, replay diskusinya, harganya 16 juta 1 Februari ya, 16 jutaan. Tanggal 2 Februari, tanggal 3 Februari harganya sudah 16,8, beda 1 hari teman-teman. Ini harga 16, kalau kalian ngikutin spek kayak gini udah 16,8 sampai 17 juta teman-teman ya. Dan spek kayak gini kalau kalian ngomong mau dipangkas masih bisa. Pertama, lu turunin motherboardnya B650, terus lu turunin PSU jadi 550, terus RAM, aduh kalau RAM kayaknya enakan 2x16 deh, tapi kalau misalnya mau turun 2x8 juga nggak apa-apa. NVMe turun 256 terlalu sempit menurut gue. Dan kalian bisa pangkas pakai cooler bawahan itu kalau misalkan mau dipangkas-pangkas. Itu pun kalau pangkas-pangkas ya kayaknya di 15 jutaan, 14 ke 15 deh kayaknya, 14 sampai 15 jutaan kalau misalnya pangkas itu masih mahal ya. Jadi sekarang gue harus kasih tahu ke teman-teman ya, Desember awal kan beritanya nanti 2026 akan naik. Enggak guys, Desember akhir RAM naik ya, ditambah SSD naik. Di Januari RAM sama SSD makin naik. Pertengahan ke akhir VGA udah mulai naik, RAM SSD makin naik. Sekarang RAM SSD VGA makin naik. Ada beberapa prosesor yang udah naik sekian puluh ribu rupiah. Dan juga infonya ke depannya katanya power supply akan naik. Terus juga cooler tower atau water cooling bisa naik gara-gara bahan tembaganya atau kopre, gue nggak ngerti juga. Tapi gue nggak tahu, kita berdoa aja mudah-mudahan harga komponen bisa normal ya. Dan buat teman-teman kalau misalnya mau rakit, kayaknya sekarang akan ada 2 kategori menurut gua. Satu yang memang lu tajir mampus aja untuk merakit ya, sama yang emang nggak peduli, pokoknya gue mau rakit aja. Yang kedua adalah mereka yang mau merakit abis itu dipakai buat kerja, dibikirin sampai ke balik modal ya. Dan buat kaum mendang-mending kalian akan mengeluh-mengeluh doang sih kayaknya ya. Jadi buat teman-teman kalau mau rakit silahkan lihat keuangan kalian, karena permasalahan rakit kayak gini kalau harga naik kayak gini, yang menjadi repot itu bukan komponennya atau harganya, tapi uang kalian ya. Oke, kita akan rakit PC ini, tapi seperti biasa ya, kita akan langsung sampai akhir aja, nggak ada dibikin beda episode. Rakit, terus nanti naikin VRAM sama testing kecil-kecilan ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja masuk ke proses perakitan si PC ini. Ini dia komponennya teman-teman ya, Mobo, prosesor, RAM, SSD, sama cooler ya. BTW ini udah gua lepas plastiknya ya teman-teman ya. Oke,
kita akan pasang dari prosesornya teman-teman ya. Oke, ini gue sedikit cerita aja teman-teman ya. Ini kan gue diskusi rakitan tuh, ini masih segel tuh ya, baru gue buka. Diskusi rakitannya tuh kan tanggal 1 Februari teman-teman. Siang lah, siang ke sore gitu. Nah untuk komponennya tuh kan baru bisa dikirim Senin tanggal 2. Ternyata di tanggal 2 itu ada kenaikan harga guys ya. Jadi memang dari distributornya naik harga gitu. Awal bulan gitu memang suka kayak gitu. Dan emang beritanya juga udah diinfoin dari kemarin-kemarin bakal naik gitu. Nah tadinya kita pakai RAM yang mereknya Acer tuh, yang speed 2x16 5600 sama SSD Adata 860 ya. Nah, dua komponen itu harganya naik selisihnya 800.000 gitu. Ini gue bersyukur banget karena Nano Komputer baik banget sama gue, sumpah baik banget guys. Dia ngasih tahu kayak, "Bang, ini ada kenaikan bang untuk harga komponennya." Terus gue tanya kan ada alternatif lain gak bang yang harganya sama gitu. Gue udah nanya ke yang punya PC ini, emang budgetnya terbatas untuk spek ini. Jadi nanti kedepannya dia mau upgrade guys setelah habis lebaran gitu, upgrade graphic card. Gue bilang usahakan bang kalau bisa jangan nambah budget deh, karena emang ngepres gitu budgetnya. Maksud gue daripada nggak jadi rakit gitu bang gitu. Terus akhirnya tim Nano Komputer mengusahakan guys, akhirnya dapat si P310 sama tim T-Force ini di harga yang sama ya. Jadi nggak ada perubahan harga. Gue seneng banget. Itu kalau di toko lain gue beli pasti udah disuruh transfer 800 tuh guys. Gue bersyukur banget nih belanja di Nano tuh kayak gitu aja, orangnya baik sama gue. Mungkin karena gue juga udah sering belanja di situ kali ya. Oke. Gue mah gak akan bosan guys ngepromosiin Nano. Soalnya emang baik sama gue gitu guys. Dan pelanggan-pelanggan gue juga jadi kebantu. Jeda 1 hari guys. Kalau hari Minggu mereka bisa ngirim mah aman guys. Baru bisa ngirimnya Senin tanggal 2. Ternyata harga naik. Mungkin mereka masih bisa dapat tuh si SSD ini sama RAM-nya si tim. Ini RAM-nya kalau kalian cari ya guys, anggaplah speed 6000 atau 5600. Udah 7,5 guys. Begitupun ini juga udah naik sekarang. P310. Udah nggak masuk akal banget guys harga komponen PC, serem banget Februari ini. Tapi kalau kalian anggaplah rakit Ryzen 75F sama 5060, itu harganya masih mirip kayak kemarin guys, masih 2324 guys. Naiknya ya emang segitu sih 800 ribuan, cuma tetap aja guys nyelekit juga. Ini kita masukin sini ya. Mana tadi tutupnya ya? Tutup sini. Ini harga komputer, aduh. Dan kalau misalnya kalian nanya bang rakitan sepi kayak gitu nggak? Ya namanya dagang guys. Tapi gue selalu percaya sih kalau emang ada orang yang butuh mah pasti rakit guys. Dan gue juga masih bisa bertahan hidup gitu loh dari rakit PC kayak gini, alhamdulillah. Jadi yang nggak bisa rakit seperti yang gue bilang guys, hanya kaum mendang-mending. Karena mereka marah guys. Marah karena udah nabung, terus mau rakit, harganya jadi mahal. Terus gak jadi rakit gara-gara padahal kalau kemarin harganya bisa begini, kalau kemarin gitu aja terus guys. Dan kita kan kalau ngomongin harga kemarin ya nggak bisa guys, sekarang udah naik semua. Nggak bisa harga kemarin lagi. Sekarang semua mahal deh bang. Ada alternatif murah nggak di DR5? Nggak ada guys. Jadi yang rakit cuman ada 2 kategori buat gue sekarang, yang tajir aja atau yang emang pengen rakit aja, sama yang niatnya buat kerja balikin modal. Yang mendang-mending akan bertarung dengan isi kepalanya terus soalnya guys. Kalau nanya kapan turun ya gue nggak tahu gitu loh. Ini guys, konten ini kita nanti lihat di komentarnya. Kemungkinan ada aja guys yang kayak,
Ya bang, padahal harga kemarin kan segini, apaan sekarang segini, gila ya segini. Sampai ada yang kayak, itu mah akal-akalan toko. Enggak guys, dari distributornya guys. Dan distributornya juga dari sononya. Dari apa sih, Taiwannya ya, apa dari mana pabrikan ononya. Ini mana pastanya dah? Oh ini. Dan ini memang ownernya pengennya opsi upgrade-nya tenang. Nanti kalau misalkan mau naik ke VGA 5060, 5060 Ti sampai 5070 Ti, dia bisa. Karena ya emang casingnya support, casingnya support. Karena speknya support, motherboard udah B850 guys. Itu masuk gak sih? B850 sampai ke Ryzen yang nanti 10.000 dia bisa. Dan katanya sih untuk B850 nggak usah update BIOS untuk Ryzen terbaru. Kalau B650 juga bisa tapi update BIOS gitu guys. Infonya sih begitu. Ini kok ini menyeng sih? Tidak simetris. Nah, ntar ya kabelnya guys ya. Ini tadi ditawarin juga mau RAM yang RGB atau enggak. Akhirnya abangnya pilih yang RGB. Cuman adanya hitam, nggak ada putih. Nggak apa-apa dah, yang penting ada. Dapatnya berapa jadi ini ya? 6,5 apa 6,3 gitu. Nih gue tuh kalau lagi nge-record gini suka ditelepon spam guys. Videonya berhenti nggak ya ini ya? Oke, pokoknya ini udah clear. Kita langsung menuju ke casing ya guys ya. Oke guys, ini casingnya ya si Paradox Gaming Akaza ya. Kita pakai casing ini yang kemarin kita baru kontenin teman-teman ya. Jadi memang gua itu kadang kan suka dapat barang dari brand gitu. Terus gua taruh di Shopee gua namanya Gani GP ya. Terus gua jual lebih murah gitu. Dan ini casingnya dibeli sama si yang punya PC ini ya. Ini baru ada berapa hari doang di sini, masih baru. Gua cuma pakai konten sekali. Nah, ini untuk power supply-nya ya, si MWE 750 versi 3. Di sini yang akan kita pakai tuh cuma 2 kabel, 8 pin sama 4 pin yang motherboard sama 24 pin ya. Sisanya nggak dipakai. Sama ini 8 pin graphic card ya, yang 6+2 udah gue pisahin teman-teman. Karena ownernya ada rencana upgrade graphic card ya setelah lebaran. Jadi ini gue pisahin, jadi nanti kalau ada apa-apa tinggal keluarin gini, tinggal buka, tinggal colok gitu graphic cardnya. Gampang ya. Jadi sudah saya siapkan untuk opsi upgrade-nya pokoknya. Sama di sini kita tuh akan pasang fan duluan ya yang bawah ya, karena kalau udah ada motherboardnya susah nanti ngebautnya. Untuk fan yang bawah kan kita dari casingnya ternyata kagak dapet baut panjang guys. Jadi gua pakai baut panjang yang ada di gua, dan gue cuma punya bautnya 4 biji. Jadi per fan gua hanya pasang 2 baut teman-teman ya. Dan itu udah cukup sih untuk fan bawah mah. Kayaknya gua harus nyetok juga deh baut-baut panjang kayak gitu. Kocak banget dah casing ngasih slot buat fan di bawah, tapi kagak dikasih anjir bautnya. Kan jadi bingung gue. Oke, satu lagi. Nah, di sini. Itu untuk motherboardnya kita udah lama ya nggak pakai si ASRock B850M Pro RS itu teman-teman ya. Banyak dari kalian yang nanya kayak, bang mau bawa ASRock gimana, mau bawa ASRock gimana. Jujur aja teman-teman ya, gua kan udah dari awal pertama punya PC guys ya. Bukan dari pertama sih, yang upgrade ke DDR4 pertama lah. Gue tuh pakai dari B450M nya ASRock tuh Steel Legend. Pokoknya gue sampai sekarang masih pakai Steel Legend guys. B450, B550, terus B850. Gue pakainya si ASRock Steel Legend ya mulu. Oke. Dan sampai sekarang alhamdulillah sih kagak ada kendala teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada kendala, kalian tinggal garansi guys. Kan motherboard garansinya 3 tahun. Dan untuk APAS itu ternyata nggak di ASRock doang guys. Gue di beberapa brand juga ada buy APAS gitu. Jadi tergantung amal
ibadah masing-masing teman-teman ya. BTW ini gue nggak jadi masang yang di sini teman-teman. Ya karena ini ada baut untuk motherboard dulu, jadi gue harus masang motherboard dulu guys, baru masang fan ya. Oke, nah, ntar gue cari tahu lah gimana cara masangnya lah pokoknya ya. Ini kayaknya ngebautnya harusnya di sini dulu nih ya. Ini dua ini ya. Terus nanti ini di sini sama di sini gitu ya. Oke, ntar gue cari tahu caranya ya. Kita sekarang pasang motherboard dulu. Kita masukin motherboardnya. Oke. Ini ada apa namanya? Ada kabel dari fan-nya. Nah. Sip. Udah gini tinggal kita baut guys. Kayaknya untuk fan bawah tahu-tahu ke baut aja guys ya. Karena memang agak tricky untuk pasangnya bawah. Tapi bisa kali ya ini ya? Bisa lah, kita coba jajal ya. Kalau bisa gua record. Kalau tak bisa ya gua skip. Tapi gue colokin kabel dulu guys. Jadi colok kabel dulu, baru pasang fan-nya. Gue juga kepikiran tuh kalau misalkan ada fan nyolok kabel di bawah susah anjay. Jadi nanti intake-nya itu ada di bawah teman-teman ya, di bawah 2. Terus intake-nya di bawah 2 sama exhaust-nya di atas 2 belakang 1. Mana nih satu lagi baut yang belum ke baut? Oh itu guys. Sip, gue colok dulu ya, abis itu kita pasang fan. Perkabelan udah gue colokin ya, sekarang kita balik lagi ke fan casing teman-teman ya. Ini harus dicolok dulu baru kita baut teman-teman, karena kalau agak dicolok dulu nanti kita pusing. Oke. Ini kabel harus tarik ke belakang semua-muanya sampai dapat. Ketahuan ini kabel mananya harus ditarik. Gimana nih? Pokoknya ditarik gitu ke belakang. Nah baru kita baut ya, karena kalau misalkan kita masang dulu terus bautnya terakhir review guys, ini masangnya juga nggak bisa pakai tiang ininya guys. Gue nggak bisa pasang di sini karena memang ada cooler kan di situ, mentok nanti. Oke, ke obeng ininya aja. Ini bisa nih. Sip, masuk kencang. Terus di sini. Up. Terus di sini. Gue rapihin dulu kabel belakangnya ya. Baru nanti kita tutup casingnya. Sip, kita udah selesai teman-teman. Jadi alur kabel manajemennya begini ya. Di casing ini sebenarnya enak rapi guys. Jadi dari fan casing yang atas sama belakang emang udah gua rapiin satu jalur ke sini ke bawah ya. Di power supply 24 pin ke sini, 8 pin mobo ke sini, sama yang buat grafik cardnya udah gua umpetin kolong sini biar ngambilnya gampang ya. Terus fan bawah ini udah gue kumpulin di sini. Kabel-kabel dari casing USB 3 naik ke sini, audio USB 2 sama front panel. Jadi gampang guys, enak rakit casing ini. Walaupun kelihatannya kecil, tapi satset dia guys. Dan kagak melendung-melendung ya. Ini udah clear, kita tinggal nyalain si PC-nya ya, mantap. Sudah dicolokin ke listrik ya. Ini khas banget ya kalau motherboard ASRock itu lampunya nyala duluan ya. Jadi makanya gue pakai on off. Jadi kalau PC-nya udah selesai dimatiin, di off biar lampunya mati, biar hemat listrik. Oke, kita nyalain PC-nya sekarang. Oke, PC sudah nyala. Kalau RAM memang delay ya lampunya ya. Kita tungguin dia masuk ke layar. Sudah masuk ke BIOS ya, B850M, 8500G, RAM udah kebaca, SSD udah kebaca ya. Oke, ini gue install Windows dulu, terus kita naikin VRAM sampai ketemu di testing-testing ya.
Sudah selesai diinstal Windows ya, lampu juga udah di set putih dan kita udah buka aplikasi cek and recheck ya. Di sini gue udah naikin VRAM teman-teman ya. Prosesor 8500G di CPU Z kebaca. Ini grafik bawaannya udah dinaikin jadi 4 GB ya. Jadi VRAM-nya 4 GB, RAM-nya 28 GB ya. Buat suhu prosesor idle di 40-an ya. 30 naik turun, 30, 40, 50 lah. Pokoknya kalau suhu seperti biasa selama di bawah 85 derajat cuek ya. Terus untuk SSD ini udah kebaca Gen 4 ya. Oke teman-teman, kita udah selesai install Windows, PC udah di set warna putih ya. Kita udah buka aplikasi cek and recheck. Di sini udah kebaca Ryzen 5 8500G ya. 6 core 12 thread. Di sini iGPU udah kebaca, grafik bawaan ya, dan udah gua set jadi 4 GB. Jadi bawaan itu kan emang 512 MB, gue bikin 4 GB, jadi VRAM-nya 4 GB, RAM-nya 28 GB ya. Buat suhu idle di 30-an ya, ini dingin banget guys. Pokoknya selama di bawah 85 derajat cuek. Paling ini full load-nya di 60-an guys, gak akan nyampe ke 70 ya. Terus ini untuk SSD dia udah kebaca ya. Tapi di slot atas teman-teman ya, dia kebacanya Gen 4 kali 2 ya, bukan Gen 4 kali 4. Jadi makanya speednya kayak speed SSD Gen 3 teman-teman ya. Ini kayaknya SSD-nya akan gue pindahin antara ke tengah atau ke bawah ya, karena yang atas itu memang untuk SSD Gen 5 teman-teman slotnya, yang Gen 4 itu yang di tengah sama yang di bawah teman-teman ya. Ini akan beda cerita kalau misalkan kalian pakai Ryzen 9000, nah yang slot atas bisa jalan Gen 4 kali 4 teman-teman. Jadi ini gue udah pernah bikinin kontennya juga, waktu itu di PC pribadi gue pakai 75F di motherboard ASRock Steel Legend, pakai beberapa SSD di slot atas. Kok speed SSD-nya nggak maksimal, harus dipindahin ke tengah atau enggak ke bawah kayak gitu ya. Jadi teman-teman jangan kaget, tinggal cek and recheck aja di sininya teman-teman ya, di Crystal Disk Info. Oke, ini gue pindahin dulu SSD-nya antara ke tengah atau ke bawah. Gue pengen lihat kebaca Gen 4 kali 4-nya di slot yang mana. Oke teman-teman, SSD udah dipindahin ke bawah ya. Dan di sini memang benar kebaca Gen 4 kali 4 dan speednya 6000 dan 3600-an ya. Ini udah cukup untuk Gen 4-nya si Crucial P310. Nah tadinya tuh kita nggak pasang heatsink-nya teman-teman, nggak pasang si heatsink ini. Jadi heatsink-nya ada di atas, terus si SSD-nya ya udah gitu guys, ada di bawah begini aja ya. Cuman tadi pada saat nggak pakai heatsink, gue ngetes suhunya di sini pada saat benchmark paling tinggi ada di 57 derajat guys. Sampai akhirnya ternyata untuk si heatsinknya tuh bisa dipindahin gitu si nutnya ya. Nah ini kan ada nutnya ya di atas ini nih, pokoknya nih yang ini nih yang gue tunjuk nih. Nah yang itu tuh bisa dipindahin ke bawah guys, dan jadi ini masih bisa dibaut pakai heatsink bawaan si motherboard teman-teman ya. Jadi heatsinknya dipindahin dan hasil suhunya di sini paling tinggi di 44, idle di 30-an ya. Jadi untuk SSD-nya udah dingin. Jadi ini info aja teman-teman, kalau kalian pakai motherboard ASRock ya, entah B850M Pro RS atau Steel Legend, untuk slot paling atas itu harusnya kan memang Gen 5. Nah, yang tengah sama bawah itu untuk Gen 4 teman-teman. Jadi di beberapa kasus Ryzen 7000 dan 8000 kalau kita pasang SSD Gen 4 di atas, kebacanya itu Gen 4 kali 2 bukan Gen 4 kali 4 ya, kecuali kalian pakai 9000 series. Nah baru tuh kebaca Gen 4 kali 4 di atas. Tapi karena kita pakainya 7000 atau 8000, kebacanya ya Gen 4 kali 2. Jadi harus dipindahin tuh ke tengah atau ke bawah, dan setelah dipindahin ya udah semua berjalan normal di Gen 4 kali 4 gitu ya. Oke, habis ini kita akan testing teman-teman. Jadi teman-teman tinggal nikmati. Kalau misalkan minat, linknya udah gua drop di deskripsi. Di keranjang juga harusnya udah ada, YouTube udah ada keranjangnya teman-teman ya. Kalian bisa cek and recheck tuh keranjangnya, kalian klik semua. Dan kalau kalian mau rakit itu gua bisa gas DM Instagram Gani GP. Tapi balik lagi ya, harga lagi naik. Ini harga asli teman-teman ya, gua nggak naikin harga komponen. Jadi kalian kalau mau rakit di gua hanya bayar jasa doang ya, di bawah 10 juta 500.000, di atas 10 juta 5% dari harga PC. Ada rules-nya, kalian bisa DM gue aja, nanti gue kasih rules-nya ke Instagram Gani GP kalau mau rakit PC. Oke, semoga bermanfaat teman-teman ya. Ini gokil nih rakitannya.